Assalamualaikum semuanya. Gimana nih kabarnya? Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya. Walaupun kalian lagi di rumah aja, jangan sampai patah semangat untuk belajar. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai suatu materi matematika yaitu penyajian data. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita memulainya dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Jangan lupa siapkan alat tulismu dan mari kita belajar. Pasti masih ingat kan? Data merupakan sekumpulan keterangan atau fakta yang berupa simbol, angka, maupun kata-kata yang diperoleh dari proses pengamatan. Nah, sekarang simak video kali ini yuk. Ketahui bahwa seluruh saluran televisi Indonesia setiap harinya pasti mengupdate penyebaran virus corona, baik yang positif, ODP, PDP, ataupun meninggal dan sembuh. Lalu, bagaimana cara kita mengetahui apakah setiap harinya virus corona ini mengalami peningkatan ataupun penurunan? Untuk mengetahui hal itu, kita membutuhkan suatu cara di mana semua data-data yang terhimpun dari bulan Maret hingga bulan Juli ini itu menjadi satu kesatuan, sehingga kita dapat mudah melihat dan menafsirkan bagaimana penyebaran virus corona di Indonesia ini. Salah satu metode yang dapat kita gunakan yaitu penyajian data. Apa sih penyajian data itu? Penyajian data merupakan pengumpulan, penggambaran suatu data yang telah kita kumpulkan agar mudah dianalisis. Penyajian data di dalam matematika ada 3 cara, yaitu yang pertama tabel, yang kedua diagram, yang ketiga piktogram. Tapi dalam pembahasan kali ini kita hanya memfokuskan kepada satu topik saja, yaitu diagram, yang dimana yang akan kita bahas yaitu diagram garis. Sesuai dengan namanya, diagram garis merupakan salah satu teknik penyajian data yang berbentuk garis. Jadi, garis di sini menghubungkan titik-titik yang memiliki nilai tertentu. Di sini telah disajikan beberapa data atau rekapan kasus corona pada bulan Maret 2020. Dari data tersebut kita dapat membuatnya menjadi diagram garis agar kita dapat mudah memahaminya. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk membuat diagram garis yaitu yang pertama, buatlah sumbu horizontal dan vertikal. Lalu tentukan sumbu mana yang menjadi tanggal dan yang menjadi banyaknya kasus positif corona. Setelah itu, masukkan angka-angka yang ada pada tabel. Lalu buatlah titik-titik yang merepresentasikan dari data tersebut. Jika pada tanggal 2 yang terdeteksi kasus positif corona yaitu 2 orang, maka kita harus mencari suatu titik yang merepresentasikan data tersebut. Pembuatan titik-titik ini harus berurutan sehingga kita dapat mudah menggambarkannya. Setelah menentukan titik-titik dari nilai data yang ada pada tabel, lalu kita harus menghubungkan titik-titik tersebut dengan garis. Sebelum tanggal 2 berarti kasus positif corona yaitu 0. Sehingga kita dapat menarik garis lurus dari 0 ke 2. Lalu dilanjutkan dengan menghubungkan titik-titik selanjutnya. Setelah membentuk diagram, hal terakhir yang dapat kita lakukan yaitu memberi judul dari diagram tersebut. Apakah sudah paham? Jika sudah, kita akan membahas mengenai contoh soal terkait diagram garis. Berdasarkan data tersebut, berapakah total pasien yang meninggal akibat virus corona ini dari tanggal 11 hingga 20 Maret 2020? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita dapat mengamati diagram ini. Lihat. Untuk sumbu horizontal itu merepresentasikan tanggal,
Dan sumbu vertikal itu merepresentasikan banyaknya orang yang meninggal akibat virus corona ini. Sehingga pada tanggal 11 kita tahu bahwa terdapat 2 orang yang meninggal. Lalu tanggal 12 terdapat 2 orang yang meninggal. Lalu tanggal 13 terdapat 4 orang yang meninggal, dan seterusnya. Untuk mengetahui total dari pasien yang meninggal akibat virus corona ini pada tanggal 11 hingga 20 Maret 2020, kita akan menjumlahkan setiap korban per harinya dari tanggal 11 hingga tanggal 20. Jika kita jumlahkan akan memperoleh 60 orang. Sudah paham? Oke, jika belum paham, kita akan membahas soal berikutnya. Suatu perusahaan telekomunikasi melakukan sebuah survei terhadap aktivitas panggilan telepon pada salah satu pelanggannya yang bernama Dr. Rino, yang disajikan pada diagram berikut ini. Panggilan keluar disajikan dengan warna biru dan panggilan masuk disajikan dengan warna ungu. Berapa lama survei tersebut dilakukan? Kita bisa lihat berapa lamanya, berarti kita harus melihat sumbu horizontal, karena sumbu horizontal itu merupakan keterangan hari keberapanya. Kita lihat ada angka 1 hingga 9, berarti survei lamanya dilakukan yaitu selama 9 hari. Selanjutnya, Dr. Rino sama sekali tidak melakukan panggilan keluar pada hari ke. Panggilan keluar itu disajikan oleh diagram warna biru. Berarti kita harus melihat diagram biru yang intensitas atau banyaknya panggilannya itu 0. Terjadi pada hari ke-7. Lalu, Dr. Rino menerima panggilan masuk lebih banyak daripada panggilan keluar. Untuk pertama kalinya terjadi pada hari ke. Berarti kita harus melihat diagram berwarna ungu, bukan? Dan kita lihat hari apa saja terjadinya panggilan masuk itu lebih banyak daripada panggilan keluar. Berarti terjadi pada hari ke-4, hari ke-6, hari ke-7, dan hari ke-9. Dan untuk pertama kalinya, Dr. Rino menerima panggilan masuk lebih banyak dari panggilan keluar, yaitu pada hari ke-4. Wow, jadi lebih gampang ya kita menafsirkannya jika berbentuk diagram. Jadi sebenarnya diagram itu ada beberapa macam, ada 3, yaitu yang pertama diagram garis, yang kedua diagram batang, dan yang ketiga diagram lingkaran. Tapi untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas diagram garis. Ternyata kegunaan diagram itu sangat penting di dalam kehidupan. Dari pembelajaran kita kali ini, ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan. Yang pertama, data. Data merupakan sekumpulan keterangan atau fakta mentah yang berupa simbol, angka, ataupun kata-kata yang bersumber dari hasil pengamatan. Selanjutnya yaitu penyajian data. Penyajian data merupakan suatu cara mengumpulkan, menggambarkan suatu data yang telah kita kumpulkan agar dapat dianalisis dengan mudah. Ada 3 cara dalam penyajian data, yaitu yang pertama tabel, yang kedua diagram, dan yang ketiga piktogram. Lalu kita telah membahas tentang diagram garis yang merupakan cara penyajian data yang berbentuk garis lurus, di mana garis lurus ini merupakan penghubung antara titik-titik yang merepresentasikan dari data yang telah kita kumpulkan tadi. Dan ternyata banyak sekali manfaat dari penggunaan diagram di kehidupan sehari-hari. Wow, sangat menarik bukan? Oke, semoga pembelajaran kita kali ini dapat diterima dengan baik. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.